Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau buatin video tentang ngobatin blok KW ya. Cuman ini blok KW-nya nggak semua blok KW ya teman-teman. Ini blok mereknya ya, nih RTHC nih. Ini punya Kang Muslim dari Jakarta ya. Teman-teman jangan berpatokan dengan ininya, dengan blok RTHC-nya, jangan patokan dengan kemasannya aja. Tapi patokan dengan bloknya, terutama di tinggi-tinggi lubangnya ya. Ya, ini bloknya ya teman-teman. Awas ya, jangan berpatokan dengan kemasannya. Nih lihat, YP1 simbolnya nih 3K20. Ini blok, sebenarnya ini blok kelemahannya ya banyak sih. Cuman yang paling mencolok di lubang transfernya. Untuk kelemahan banyak itu nggak bisa dipukul rata ya. Ada yang bagus, ada yang bermasalah nih. Contohnya seperti ini bermasalah nih di lubang exhaustnya. Tuh kalau teman-teman lihat, tuh nggak fokus. Nah tuh pada nutup kan. Cuman ini kita anggap ini nggak ada halangan ya di sini ya. Jadi ini clean lah, ini bersih. Jadi kita ngobatin di lubang transfernya aja. Ya, untuk lubang transfer ini tingginya 41,5. Ini sigmat saya set ya di 41,5. Sorry nih, sigmat digitalnya sampai sekarang belum dikembaliin nih. Nih mudah-mudahan yang minjem nonton nih, tolong kembaliin lah, mau dipakai nih. Tuh pas ya, ini 41,5. Artinya blok ini lubang transfernya telat 0,5 dibanding blok ori racking. Blok ori racking tingginya 41 untuk lubang transfernya. Nah untuk exhaust, sebenarnya ini exhaustnya kurang besar, cuman nggak usah lah, karena nggak semua teman-teman bisa porting ya, atau nggak semua teman-teman punya dana untuk porting. Makanya sekarang saya obatin dengan trik singkat, karena yang paling kerasa efeknya di motor ini kalau PNP tanpa rubahan ya, tanpa ada modifikasi lain, motor lemah atasnya, panas ya, karena di area transfernya dia kurang naik. Kalau transfer durasinya kurang naik, berarti suplai bahan bakar di putaran atas juga kurang, karena ini di bawah standar pabrik. Ya, untuk blok ini juga sebenarnya saya pakai ya teman-teman ya di motor pribadi, dan saya belum memodifikasi ini, cuman saya memodifikasi yang lain. Hasilnya juga cukup enak. Kalau buat saya pribadi mah nggak terlalu bermasalah. Yuk kita lihat ya di motor saya yang nempel. Oke teman-teman, ini bloknya ya. Ini bloknya sama dengan yang tadi ya, RTHC. Jangan lihat mereknya ya, RTHC. Cuman ini YP1 3K20 dengan permasalahan yang sama, dengan lubang transfernya kurang naik 0,5. Telat 0,5 dibanding standar pabrik. Saya pakai ini udah sekitar 3 bulanan lah ada. Atau kalau ini nggak ada kilometernya sih. Yang jelas sekitar udahlah habis sekitar 10 kali ngisi tangki full tank. Saya pakai ini, saya belum memodifikasi penambahan packing. Ini masih standar, ini masih satu packingnya, atas satu. Cuman saya mau modifikasi 3 bagian, knalpot, membran, sama pengapian. Standar, semuanya standar. Knalpot standar, cuman dimodifikasi. Membran standar, cuman disetel ulang. Pengapian full standar, cuman dimaksimalin aja. Dan saya udah cukup nyaman ya pakai ini. Saya ngerasa nggak perlu ada perubahan lagi. Ya istilahnya udah enak lah ini motor. Tengah ke atasnya juga enak, karena ya itu, meskipun ini transfernya telat, tapi saya kebantu oleh membran, knalpot, dan pengapian. Ini bentar saya nyalain ya motornya ya. Nih suara bloknya setelah pemakaian sekitar 3 bulan ya teman-teman. Ini bukan blok aja yang KW, semua full set. Seher KW, ring KW, pen juga KW. Ya untuk spuyernya ini pakai pilotnya 32,5, main jetnya 160.
cukup cukup besar ya, spuyernya untuk blok KW dalam keadaan standar gini. Nah teman-teman jangan ikutin nih nanti untuk spuyernya, jangan ikutin spuyer ini. Ini kan spuyernya kan pilot 32,5, mainjet 160, jangan diikutin spuyernya. Nanti untuk spuyernya ntar di akhir video saya saranin pakainya berapa. Soalnya kalau teman-teman ikutin spuyer saya, motornya udah pasti kebasahan lah. Oh, gede spuyernya, termasuk besar lah untuk blok KW dalam keadaan standar seperti ini. Karena ya itu tadi saya modifikasi di membran dan pengapian. Jadi sekarang saya akan kasih trik singkatnya aja ya ke teman-teman ya. Saya nggak akan bahas modifikasi membran dan modifikasi pengapiannya ya. Saya nggak perlu bahas masalah itu, nantinya puyeng sendiri. Nanti malah terlalu panjang videonya. Ya sekarang saya buka dulu ya teman-teman blok dan headnya. Nanti saya kasih lihat untuk cara merubahnya. Oke ya teman-teman, ini baru saya buka dulu ya untuk headnya. Ini sebelum kita mulai saya mau ngejelasin sedikit ya ke teman-teman. Ini buat pemula terutama ya yang mau belajar porting ya. Ini saya jelasin sesingkat mungkin ya. Ya untuk blok racking mau seri Y atau seri YP, dia ada namanya deck clearing. Ini teman-teman kalau bisa lihat, ini deck clearing nih. Nih di sini. Ini bibir piston ini dengan bibir blok ini ada gap, ada celah. Itu namanya deck clearing. Ini harusnya pakai dial ya di sini. Taruh di sini dial biar ketahuan topnya. Cuman saya bikin biar gampang lah buat pemula ya. Teman-teman cukup atur aja ini ya. Putar posisi piston di top. Nah, ini top. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ada selisih gap antara bibir piston dan bibir silinder. Tuh. Ya, ada gap ya. Bibir piston dengan bibir silinder, ini namanya deck clearing. Untuk deck clearing, untuk kita ambil seri YP aja ya, teman-teman ya. Biar gampang ya. Kita ambil seri YP aja. Untuk seri YP spare part ya, bukan YP copotan. Untuk seri YP spare part, deck clearingnya di sini 1. Artinya selisihnya cuma 1 mili antara bibir piston ini dengan si blok. Nih, tinggi transfernya 41. Transfernya tinggi ya 41. Ini decknya 1. Ini artinya bersihnya, buka tutupnya dia ketemunya di angka 40. Ini saya harus jelasin dulu ya ke teman-teman ya, biar teman-teman paham kenapa saya rubah begini kok bisa ngasih efek di motor. Tinggi transfer 41 standar pabrik ya, YP spare part. Decknya 1, bersihnya dia 40. Ini kalau kita hitungan pakai mili ya, transfernya tingginya 40. Kalau pakai durasi sekitar 120 sampai 130 berapa gitu. Cuma kalau pakai durasi ribet hitungnya. Sebenarnya kalau 2 tak, kalau untuk hitung durasi nggak perlu pakai booster, pakai kalkulator scientific juga bisa. Nah untuk blok ini RTHC ini tinggi transfernya 41,5, dia decknya sama 1, bersihnya 41,5 kurangin 1, 40,5. Nih teman-teman lihat ya, ini ada selisih ya. Ini namanya selisih decknya, bukan selisih decknya, selisih durasinya. Decknya mah tetap sama 1, cuman kalau dihitung dengan tinggi transfernya, dia ketemunya 40,5 bersihnya. Jadi ini blok ini, RTHC ini, jangan RTHC deh, YP1 ya. YP1 ini ketemunya di 40,5, kurang naik 0,5. Ya, salah satu yang mempengaruhi ini deck clearing, salah satunya ya, nih packing bawah. Teman-teman bisa main ini nih untuk packing bawahnya, untuk memainkan deck clearing. Dengan memainkan packing bawah, otomatis deck clearing akan naik. Contohnya seperti ini. Misal kita ambil dari spare part ya, 41 deck 1 standarnya sama dengan 40. Nah kalau ini decknya 2, jatuhnya sama dengan transfer 39. Paham ya mesinnya? Teman-teman bisa main ini deck clearingnya. Salah satu cara mainin deck clearing lewat packing, salah satu caranya. Oke, paham ya? Yuk, sekarang kita copot ya bloknya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, kalau dengan packing atas, penambahan double misalnya 2 atau 3 lapis, ini pengaruh nggak ke deck clearing? Nggak akan pengaruh dengan deck clearing untuk penambahan packing atas. Kalau packing atas dia pengaruhnya ke clearing squeeze. Nih clearing squeeze
deklirin tambah packing tambah ini nih nut totalnya tuh clearing squeeze. Atau kalau teman-teman nggak mau pusing pengen lebih akurat, masukin aja timah ke lubang head, puter pistonnya, nanti kan dia kejepit. Nah itu clearing squeeze nya. Jadi untuk yang deklirin di packing atas sama sekali nggak ada pengaruh ya teman-teman ya, dia pengaruhnya di packing bawah. Makanya untuk teman-teman semua saya saranin untuk penggunaan packing bawah usahain pakainya yang asli, jangan pakai yang KW atau apalagi dapat bikin, jangan, usahain pakai yang asli karena dia akan pengaruhnya ke deklirin. Kalau deklirin itu pengaruhnya ke buka tutup piston juga ke kompresi ya teman-teman, beda dengan packing atas. Kalau packing atas cuma pengaruh di kompresi aja. Oke ya teman-teman, ini bloknya nih ya, ini blok yang udah saya pakai tuh, kondisinya sih masih cukup bagus ya, nggak ada masalah, nggak ada baret-baret kasar, masih normal lah. Ini bisa begini karena saya setelahnya ini nggak terlalu kering, agak serak-serak basah, makanya di boring, di blok, di piston juga tuh awet tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya sekiranya pakai blok-blok KW ya setting jangan terlalu kering, jangan irit-irit. Kalau terlalu kering ya motor jadi mudah ngejim. Nih ya bloknya ya teman-teman, standar tuh ya, belum portingan tuh. Nih lihat nih, masih ciri khasnya ya. Tuh, ini lubang-lubangnya masih acak-acakan tuh. Sama kan nih. Nah, sama tuh. Jadi ini bloknya emang saya pakai dalam keadaan standar, sengaja saya pengen tahu sampai di mana batas limitnya ya. Juga termasuk ini ya, pen, piston, klip, dan ring. Ini semua full KW. Oke, sekarang kita coba benahin sedikit ya. Kita naikin lubang transfernya, terutama di lubang transfernya tanpa harus melakukan porting. Ya untuk bahan-bahannya teman-teman cukup sediain aja packing bawah. Nih, siapin packing bawah 2, kan yang aslinya 1. Ini kita nanti pakai 2 untuk memainkan deklirinnya. Jadi si lubang transfernya dia akan naik ke atas. Juga kalau teman-teman punya budget, siapin ini pen ori. Dan ini ringnya. Ini ringnya kan ini payah, ini ringnya nggak terlalu bagus-bagus amat sih ringnya. Jadi saya pakai ini, pakai ring ori, ring NPR ya. Nah, kalau teman-teman punya budget, teman-teman silahkan beli full set kitnya. Cuman untuk sekarang saya tetap pakai piston yang lokalnya, hanya ganti ring dan pennya aja. Ya untuk pennya nih teman-teman ya, kenapa saya pakai pennya yang asli? Karena yang ori mah ini ringan ya teman-teman, beda ya dengan pen-pen KW. Kalau pen-pen KW itu biasanya berat. Bentar. Nih kalau teman-teman bisa lihat ya, ini pen bawaan dari blok KW ini. Sekarang kita bandingin yang ori ya. Tuh, jauh kan? Lumayan. Lumayan jauh bedanya. Kalau pen mah usahain teman-teman, saran dari saya, apapun pistonnya, pennya pakai yang asli. Kenapa? Kalau yang asli itu paling enteng pennya. Termasuk di piston ya teman-teman. Sebenarnya piston KW ini yang bawahnya ini cukup enteng nih piston. Tuh, cuman 139 ya. Ini sekarang saya ada piston ori ini. Nah, bedanya 2 gram sih, emang nggak banyak. Cuman biasanya kan kalau piston-piston gini kalau saya lepas ke konsumen suka saya modif ya seperti ini ya, buat jalur oli. Ya, kalau udah digini lebih enteng lagi, jadi jauh lebih ringan. Nah untuk saat ini saya tetap pakai piston yang ini ya teman-teman, tanpa melakukan modifikasi ini. Ya tujuannya itu biar teman-teman juga kan nggak harus ikut modifikasi seperti ini. Ya seperti ini juga dimodif gini lebih bagus. Ini ada pelumasan tambahan juga buat ngejebak oli. Cuman sekarang saya pakai yang full seperti ini aja nih, tanpa ada perubahan.
Oke teman-teman, barusan udah saya sebutin ya bahan-bahannya ya. Nah teman-teman nanti siapin ya bahan-bahannya. Videonya ini sampai sini dulu ya videonya, biar nggak terlalu panjang, soalnya ini udah panjang banget, soalnya masih banyak yang harus saya jelasin, jadi saya bikinin 2 episode ya. Ini sekarang kita sampai sini dulu, nanti abis ini saya buatin video lagi, saya upload lagi, nanti jadi bersambung. Kita teman-teman jadi biar paham gitu, jadi kita melakukan modifikasi itu dengan hitung-hitungan, nggak asal-asalan, jadi ada hitungannya. Nah nanti saya jelasin hitungannya seperti ini, karakternya kenapa jadi berubah. Oke ya teman-teman ya, terima kasih atas waktunya.